Halo semuanya, kali ini kami akan membahas hasil survei lalu lintas di Jalan Merdeka, Garut. Presentasi ini disusun oleh Tiara Septiani, Iwan Ramadan, dan Muhammad Farhan Mubarok. Tujuannya sederhana, kami ingin memahami kondisi lalu lintas di Jalan Merdeka dan memberikan saran untuk membuat jalan ini lebih nyaman dan aman bagi semua pengguna jalan. Jalan Merdeka di Kabupaten Garut adalah salah satu jalur utama yang sering dilalui oleh berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil, hingga truk. Jalan ini termasuk dalam kategori jalan kolektor primer, yang artinya memiliki peran penting dalam hubungan berbagai wilayah. Kami melakukan survei di dua arah jalan dengan 2 titik pengamatan untuk memastikan data yang kami kumpulkan benar-benar representatif. Nah, bagaimana sih kami mengumpulkan data? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, survei manual. Kami melibatkan 3 orang pengamat, yaitu kami sendiri, yang bertugas mencatat volume kendaraan, kecepatan, dan jenis kendaraan yang melintas. Yang kedua, kami memilih waktu pengamatan. Survei yang kami dilakukan pada jam sibuk, yaitu pagi hari jam 7 sampai jam 8 sekitaran. Terus siang sekitar jam 13 sampai jam 14. Terus sore sekitar jam 16 sampai jam 17. Kenapa jam-jam itu? Karena itu adalah waktu-waktu paling ramai di jalan. Yang ketiga, kami juga menentukan hari survei. Kami mengumpulkan data pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin untuk melihat perbedaan pola lalu lintas antara hari kerja dan akhir pekan. Oh iya, metode yang kami gunakan ini tidak salah-salah. Kami juga menunjuk pada jurnal penelitian, ada juga penelitian dari Dr. Ida Farida. Jadi, kami memastikan bahwa pendekatan kami berdasarkan pada studi yang valid dan terpercaya. Setelah data terkumpul, kami melakukan analisis dengan langkah-langkah, yaitu pertama pengumpulan data. Semua data volume, kecepatan, dan jenis kendaraan dicatat secara manual oleh tim survei. Kedua, analisis regresi. Kami menggunakan regresi linier untuk memahami hubungan antara variabel lalu lintas seperti bagaimana volume kendaraan memengaruhi kecepatan. Ketiga, interpretasi. Hasil analisis kami bandingkan dengan standar MKJI atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia untuk menilai apakah kondisi jalan ini sudah ideal atau belum. Ini hasil volume lalu lintas maksimum yang kami temukan. Pada hari Sabtu, 10,576 SMP per jam, Minggu 10,100 SMP per jam, Senin 12,666 SMP per jam. Kesimpulannya, volume lalu lintas di Jalan Merdeka jauh lebih standar Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) yang mensyaratkan nilai 2.900 SMP per jam. Artinya, jalan ini sangat padat. Selain volume, kami juga mengukur kecepatan rata-rata kendaraan. Pada hari Sabtu, 22,51 km per jam, Minggu 27,133 km per jam, Senin 27,201 km per jam. Kesimpulannya, kecepatan rata-rata di Jalan Merdeka jauh di bawah standar MKJI yang nilai 42 km per jam. Ini menunjukkan bahwa kendaraan di sini cenderung berjalan sangat lambat. Dari semua data yang kami kumpulkan, kami menarik beberapa kesimpulan penting. 1. Volume lalu lintas tinggi. Jalan Merdeka kebanyakan kendaraan. 2. Kecepatan rendah. Kendaraan di sini cenderung berjalan lambat, yang artinya kemacetan adalah hal yang biasa. 3. Perlu perbaikan. Kondisi jalan ini tidak ideal dan memerlukan perbaikan agar lebih lancar dan aman bagi semua pengguna jalan. Berdasarkan temuan kami, berikut beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan. 1.
penataan ulang jalur lalu lintas, misalnya menambah jalur atau mengatur kendaraan agar tidak menumpuk di suatu sisi. 2. Peningkatan kapasitas jalan, bisa dengan memperlebar jalan atau membangun jalur alternatif agar kendaraan tidak terlalu fokus di satu jalan. 3. Pengaturan lalu lintas yang lebih efektif, misalnya menambah rambu-rambu lalu lintas atau menerapkan sistem satu arah pada jam sibuk. Rekomendasi ini kami ambil dari beberapa jurnal penelitian yang telah membahas solusi serupa untuk masalah lalu lintas, termasuk penelitian dari Dr. Ida Farida yang menekankan pentingnya manajemen lalu lintas yang terintegrasi. Jadi, ini bukan sekedar teori, tapi sudah ada contohnya yang berhasil di tempat lain. Terima kasih banyak sudah mendengarkan presentasi kami. Semoga data dan rekomendasi yang kami berikan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan Jalan Merdeka Garut. Dengan memahami hasil survei ini, kami berharap bisa ada langkah-langkah konkret untuk membuat Jalan Merdeka lebih lancar dan aman bagi semua orang. Sekian dari kami, terima kasih.